Future Energy Saver, nama aku Sekar dari tim Semar UGM. Nah, sekarang tim Semar UGM kembali lagi nih dengan Explain Energy. Explain Energy merupakan cara kami untuk melakukan kampanye sosial mengenai isu energi di Indonesia maupun di dunia. Nah, ini termasuk riset teknologi secara keseluruhan maupun pemanfaatan energi secara efisien dan efektif. Betul banget. Jadi efisien dan efektif riset teknologi sangat sejalur dengan tim Semar UGM yang merupakan tim riset kendaraan hemat energi. Tim Semar UGM ini diampu oleh Universitas Kebanggaan Universitas Gadjah Mada, dan kebetulan kami juga sekarang sedang ikut serta di kompetisi Shell Eco Marathon 2021. Nah, untuk melakukan hal tersebut, seperti yang aku bilang, hari ini aku nggak sendirian. Aku sekarang sedang bersama DEM UGM. Kenalin, nama aku Melchior Rakadersatama dari Teknik Geologi 2018. Aku saat ini menjabat sebagai Ketua Umum dari Dewan Energi Mahasiswa UGM. Jadi menurut kami, DEM UGM ini merupakan salah satu komunitas yang tentunya memiliki satu objektif dengan tim Semar UGM. Maka dari itu, disinilah tim Semar UGM dipertemukan melalui meeting secara daring dan tentunya untuk tetap menekankan social distancing dan kegiatan WFH bersama DEM UGM. Sip, langsung aja. Sebenarnya DEM UGM itu pertama berdiri itu tahun 2012. Itu masih menjadi bagian dari BMKM UGM untuk lebih ke arah isu-isu energi sih. Waktu itu tuh tentang awalnya dari isu-isu BBM yang naik gitu kan. Terus makin kesini mulai merambah isu energi yang lain. Terus tahun 2015 akhirnya lepas dari BEM dan menjadi badan independen yang bernama Dewan Energi Mahasiswa UGM. Dulu namanya Komite Kedaulatan Energi. Nah, DEM UGM ini di bawahnya Pusat Studi Energi UGM dan Ditmawa. Pembinanya sendiri adalah Bapak Dendarlianto selaku ketuanya PSE, Pusat Studi Energi. Dan DEM ini tuh punya tujuan antara menjadi wadah mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan yang saintifik di bidang energi. Lalu yang tadi dari awalnya dulu untuk memperjuangkan soal energi dan lain-lain, ini menjadi tujuan kami yang kedua, yaitu menumbuhkan sikap peduli dan kritis terhadap isu-isu energi. Yang nomor 3 ini adalah yang lebih ke masyarakat. Kami mengedukasi, mendorong masyarakat, terutama mahasiswa pada khususnya, untuk sadar terhadap energi, terhadap isu-isu energi yang ada. Ini kan untuk menaikkan kesadaran dari masyarakat energi dan juga tentunya berarti di bagian pemanfaatan energi juga ya. Nah, berarti kalau gitu mungkin aku mau nanya, kira-kira pandangan selaku DEM UGM terhadap pemanfaatan energi di Indonesia atau maupun di dunia memang seperti apa? Sebenarnya ya, kalau kita melihat pemanfaatan energi itu kita bisa beracuan kepada RUEN atau Rancangan Umum Energi Nasional yang terakhir dirilis pada tahun 2017 lalu. Di situ mengatur banyak dan salah satu adalah bauran tentang energinya, di mana Indonesia kan menargetkan 2025 itu penggunaan energinya EBT 23% nih, migas 47%, batubara 25%. Lalu pada tahun 2050 EBT 31% nih, migas 44%, batubara 30%. Intinya lebih ke arah yang sustain lah, mendukung SDGs, lingkungan, maupun dari kondisi sumber daya alam Indonesia itu sendiri. Nah, tapi saat ini penggunaan energinya di Indonesia pun belum mencapai target. Kalau kita melihat dari sisi RUEN-nya ya, itu target sebenarnya pada tahun 2021 tuh seperti EBT itu targetnya 14,9%, tapi saat ini 12,3%. Itu kan masih bawahnya targetnya, dan penggunaan energi di Indonesia ini masih menemui banyak kendala sih ya. Karena gimana ya, lebih dari banyak faktor, mulai dari penyediaannya, lalu penggunaan dari masyarakatnya, teknologinya. Sebenarnya kalau kita ngomongin penggunaan energi kayak gini ya, penggunaan energi kayak gini itu nggak akan jauh-jauh dari target tersebut. Nah, sementara kalau kita lihat di Indonesia dengan bauran EBT-nya yang belum mencapai target, banyaknya plan-plan EBT yang gagal, kayak contohnya geothermal itu kan 2025 targetnya
7.200 megawatt. Wah, gede banget 7,2 gigawatt. Tapi kemarin Oktober direvisi menjadi 3,2 kalau nggak salah, 3.200. Setengahnya itu. Karena memang nggak realistis target segitu. Akhirnya akan dialihkan ke energi-energi yang lain. Tapi menurutku penggunaan energi di Indonesia menggunakan batu bara itu ya selain karena murah dan banyak sih di Indonesia. Cadangannya banyak, murah, masih bisa bertransisi pelan-pelan. Ya walaupun kalau kita lihat di dunia ya, namanya batu bara itu mulai ditinggalkan karena dunia pun untuk baik segi lingkungan, SDGs, perjanjian Paris dan lain-lain itu memang mengarahkannya ke EBT, menggunakan penggunaan EBT lah. Kalau kita lihat banyak negara-negara di dunia yang transisi ke EBT-nya gila-gilaan. Mulai dari negara maju kayak New Zealand dengan geotermalnya, Jerman dengan panelnya, Islandia yang bahkan sudah 99,8% pakai EBT, itu kan wow banget. Tapi sebenarnya ya Sekar ya, EBT itu kayak penggunaan energi itu kan banyak yang bilang, wah ini penggunaan energi di Indonesia wajar lah masih pakai EBT, masih pakai batu bara, hawang murah kok, negara kita kan negara berkembang, kalau kata orang-orang negara berflower gitu ya, wajar lah masih pakai. Tapi sebenarnya nggak cuma dari sisi ekonomi aja sih, karena aku memberi contoh ya, gimana ya, ada dorongan lah untuk dari penggunaan energi ke arah yang lebih efisien dan lebih efektif terhadap kondisi yang ada. Untuk melakukan hal tersebut, kira-kira menurut kakak sendiri, pentingnya kesadaran masyarakat, setidaknya mulai dari situ ya, untuk memanfaatkan energi secara efisien dan hemat itu bagaimana sih? Kayak seperti apa impact yang akan datang? Kalau pandangan masyarakat terhadap energi yang efisien dan efektif, itu kalau dari aku tidak lepas dari yang namanya literasi energi, di mana literasi energi itu di sini menjadi salah satu poin yang paling penting dalam menyadarkan masyarakat. Kalau aku lihat ya, saat ini tuh terutama di mahasiswa, aku melihatnya dari lingkup mahasiswa ya, karena aku belum pernah berkomunikasi langsung dengan masyarakat yang lebih luas karena pandemi gitu juga. Kalau aku melihat itu dari segi mahasiswa itu sebenarnya ya, kalau kesadaran energinya itu sudah mulai membaik. Cuman pandangan terhadap transisi energinya dari fosil ke green itu bagus banget. Kita melihat ada organisasi energi kan sekarang lagi hype banget nih. Kayak aku memberi contoh ya, kayak di selain DEM kan ada organisasi energi lain yang contohnya kayak Society of Renewable Energy, itu kan keren tuh bergeraknya di bidang energi bersih. Terus banyak juga, aku lupa namanya, tapi aku membaca tuh banyak banget kayak yang mengkampanyekan energi bersih sekarang. Transisi energi kepahamannya bagus banget. Tapi yang aku lihat, kalau dari sisi konservasi energinya masih kurang. Ini energi bersih, ayo kita beralih. Ngarahnya kebanyakan ke situ. Tapi kalau literasi mengenai pentingnya efisiensi dan konservasinya sih terutama, itu masih kurang kalau yang aku lihat. Ya walaupun sebenarnya cukup baik sih ya, sudah mulai ada perkembangan, tapi literasi mengenai konservasi energi ini perlu ditingkatkan lagi. Karena ini mungkin pandangan pribadiku ya Mbak sekarang. Aku melihat banyak organisasi-organisasi energi yang bergerak di energi terbarukan dalam konteks transisi, itu salah satu yang menjadi pemicu utamanya adalah dari konsep green-nya. Jadi untuk mewujudkan bumi yang lebih bersih, bumi yang lebih hijau. Ya aku setuju sih, aku suka ya, siapa yang nggak mau sih Jogja jadi adem, siapa yang nggak mau sih. Aku melihat secara pribadi sisi konservasinya masih kurang, padahal untuk mewujudkan isu yang kebanyakan sekarang isu yang kuat kan isu lingkungan, isu green itu nggak hanya dengan transisi ke energi bersih, tapi dengan konservasi energi harusnya, dengan gimana kita mencoba menghemat energi, mencoba menggunakan energi yang lebih efisien.
mencoba mempres penggunaan energi, sebenarnya itu juga memegang faktor penting. Jadi ya kalau kesimpulan dari pertanyaan Mbak Sekar tadi, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri pemahaman mengenai efisiensi energinya, ya kalau di bidang energi ya, dari bidang pemahaman energi secara keseluruhan, kalau aku lihat dari transisi dan lain-lain bagus, tapi kalau dari konservasi, aku memandangnya masih kurang sih. Benar. Memangnya kalau menurut Raka sendiri, kira-kira salah satu cara atau kayak kita bisa mulai dari apa sih untuk meningkatkan hal tersebut? Setidaknya mulai dari mahasiswa gitu. Dari banyak faktor sih sebenarnya. Tapi aku kalau menyebutkan beberapa faktor yang paling penting, yang paling berperan ya, itu adalah faktor tentang pertama ya, bagaimana penggunaan energi itu bisa berdampak ke lingkungan, satu. Yang kedua, bagaimana konservasi energi bisa berpengaruh terhadap masa depan kita di masa depan, terutama kan generasi muda nih ya kan, akan berkembang, akan menjadi dewasa. Itu gimana masyarakat generasi muda bisa disadarkan bahwa ini loh, kamu tuh nanti kalau nggak mengkonservasi energi itu, nanti kamu kalau udah tua susah sendiri selain kena lingkungan. Terus yang ketiga ini ya sebenarnya dari, ada dua lagi yang tak ralat, tambah dua lagi. Yang ketiga ini sebenarnya dari itu, di motivasi, harus memotivasi anak-anak muda untuk bergerak di bidang konservasi. Kayak aku melihat contohnya nih ya, wah ini kebetulan banget, ini ngobrolnya sama Semar. Ini Semar kalau nggak salah ya, kalau salah dikoreksi ya. Aku udah merhatiin dari waktu PPSMB dulu, mau daftar tapi kok ya aku biologi, nggak paham mesin. Aku melihatnya tuh Semar itu kan sebagai mobil menciptakan kendaraan yang hemat energi kan ya. Betul, betul. Kalau aku melihat kayak teman-teman dari Semar ini, aku melihat sudah mulai memiliki kesadaran terhadap konservasi energi. Dengan aku melihatnya kayak termotivasi lah teman-teman ini, wah ayo, aku melihatnya kayak weh bikin mobil hemat energi untuk menjaga, salah satunya untuk mewujudkan efisiensi dan konservasi energi. Nah di sini aku melihat kayak teman-teman Semar ini termotivasi dari segi iptek, dari segi pengembangan. Nah, inilah yang harus kita lakukan ke depannya. Jadi lebih banyak motivasi dan ruang kepada generasi muda untuk berkembang dan untuk sadar terhadap konservasi energi. Dan ini dari poin nomor 4 yang tadi aku bilang kan jadinya 4. Ini dari pemerintah, dari masyarakat secara umum harus dengan baik memberi contoh sih. Karena gimana ya, sebenarnya ya kalau konservasi energi itu, kalau untuk mahasiswa kita ambil konteks yang paling simpel lah. Kalau Semar itu kan aku lihatnya udah advance tuh, keren banget, bisa mengidekan soal membuat mobil hemat energi, keren banget. Tapi aku akan coba mengambil hal yang simpel. Ini kayak lihat nih, ini masih sore, masih terang banget di sini. Ini lampunya nyala semua. Padahal di lampu dimatikan kan menurutku masih kelihatan. Dan nggak gelap-gelap banget, wong itu juga cerah, belakang cerah kan. Nah, disinilah peran yang penting menurutku dari pihak pemerintah dan regulator, di mana ya terserah sih dari pihak usahanya, contohnya akan ngelakuin apa gitu. Tapi ini kan kayak secara, ini aku tidak bisa memberikan teori secara psikologis ya yang benar-benar pasti, tapi aku mencoba memandang dari aku sebagai mahasiswa. Dengan kayak gini kan tanpa kita sadar terngiang-ngiang, oh masih jam 3, oh lampunya udah nyala. Mungkin tiap hari aku kesini ngerjain tugas. Aku memperhatikan kok lampunya nyala terus. Terus kayak di rumah, kadang juga kalau nonton TV mager kan, lagi mager ngantuk, remote-nya jauh, nggak usah dimatiin, biar aja, toh listriknya nggak mahal. Atau misal AC nyala terus, atau misal lagi ngegame atau nugas, laptop dipanjer, kayak capek nih, mau break dulu,
laptopnya mau tak panjer aja daripada dimatiin harus nutup word semua. Itu kan semestinya kita kayak terlena gitu dengan keenakan yang ada. Jadi butuh, tadi aku bilang di poin nomor 4, butuh percontohan dan himbauan. Datangnya dari mana? Dari pemerintah, dari kelompok masyarakat, dan dari orang tua. Dari kampus pun bisa, kampus mencontohkan. Jadi ya, kalau untuk mendorongnya, 2 poin utamanya tadi, ya memberi banyak-banyak motivasi lah. Kayak tadi, Semar diberikan ruang bergerak yang lebih, diberikan dukungan, support dari kampus, support dari support dana, dan lain-lain untuk mewujudkan, ini kendaraan hemat energi nih. Dengan membuat kendaraan hemat energi kan aku yakin teman-teman Semar akan berkutat, ini efisiensinya gimana? Itu aku yakin sih secara psikologis akan membuat teman-teman Semar bisa kayak terngiang-ngiang dengan konservasi gitu. Dan kalau hal yang kedua ya tadi itu butuh percontohan dan mungkin sedikit pemaksaan sih ya Mbak Sekar, karena gimana ya, anakmu tahu sendirilah, anak muda zaman sekarang tuh dikasih tahu kan susah ya. Itu kan susah banget gitu. Jadi ya butuh sedikit pemaksaan lah menurutku. Oke. Wah, hebat ya. Aku senang banget dengernya dari Raka karena penjelasannya sangat-sangat detail dan jelas gitu. Tadi juga dikasih tahu dari masyarakat atau yang kayak kesadaran dari rumah, itu sih yang paling penting. Lalu juga bahkan Raka sendiri langsung memberikan contoh dari peran generasi muda ya di mahasiswa, dan itu nggak cuma tim Semar UGM dan termasuk dari Raka sendiri nggak sih, dari DEM UGM sendiri pun tentunya termasuk salah satu caranya, benar nggak sih? Kan itu kayak meningkatkan isu kesadaran dari mahasiswa dan ngelihat banyak komunitas yang ngomongin energi. Tentunya setidaknya menurut aku sih seperti yang Raka bilang ya, dari mahasiswa pastinya lebih aware ya untuk sekarang tentang isu energi di dunia, di Indonesia, apalagi di Indonesia ya. Oke, itu menarik banget. Nah, sebenarnya tadi juga Raka udah sempat ngomong tentang apa yang tim Semar UGM lakuin ya. Itu benar banget sih. Jadi sekarang ini kami juga sedang melakukan riset di dua kendaraan hemat energi sekaligus. Jadi yang pertama tuh ada Semar Urban. Itu tuh konsepnya city car 4 roda, seperti yang kayak mungkin Raka sering lihat di jalanan gitu. Itu juga dengan bensin atau gasoline engine sebagai main drivernya. Terus juga yang kedua, kami ada Semar Proto. Itu konsep kendaraannya tuh prototype gitu dengan tingkat aerodinamis yang tinggi. Nah ini bisa jatuhnya ke EBT karena kita memakai baterai dan full listrik untuk menjalaninya. Jadi benar-benar sejalan banget dengan apa yang Raka omongin tentang peran generasi muda maupun juga peran yang ada di rumah ya, untuk di bagian energi. Terus dari Raka sendiri, mungkin kayak pesan-pesan dari Raka untuk masyarakat atau mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran isu energi di Indonesia gitu, dan juga dalam bentuk on behalf dari DEM UGM. Sebenarnya ya kalau aku memberi pesan mengenai isu energi, mengenai urgensi energi, itu kalau aku memberi contoh yang paling gampang itu adalah ya nyadarkan ke masyarakat kalau energi menipis sebenarnya. Jadi kalau kita nggak mewujudkan konservasi energi, terutama generasi muda, kita sendiri yang kena. Aku memberi contoh pernyataan dari Kementerian SDM dan dosenku, kebetulan aku ada matkul batubara dan migas. Minyak itu paling 2030 habis, sisanya IOR sampai 2040. Gas itu 17 tahun lagi cadangan yang ada habis. Terus batubara aman lah sampai tahun 2090. Tapi anak cucu dari generasi kita besok gimana kalau nggak menghemat? Nah, kalau kita lihat kita mungkin ada nanti 2050 di usia segitu, kita nggak mewujudkan konservasi energi, bisa-bisa kita yang susah. Kayak yang tadi aku lihat migas proporsinya besar. Terus ya kita juga nggak bisa terlalu mengandalkan EBT banget, karena ya kalau kita lihat di Indonesia angin itu susah saat ini. Yang tembus buat standar PLTA biar efisiensinya PLTB biar efisiensinya bagus ya baru di Bantul sama Sidrap. Terus kalau kita lihat dari geothermal itu kan juga bagus sih, potensi Indonesia terbesar tapi mahal.
hydro juga nggak bisa cepat-cepat karena biayanya mahal kalau dibandingkan batu bara dan pembangkit uap. Nah, jadi ya kita nggak bisa menjagakan kalau tahun 2050 besok aman, nggak usah konservasi energi, nanti juga EBT-nya ngangkat. Kalau pandanganku nggak bisa seperti itu. Kita sekarang bisa mikir kayak gitu ya karena keenakan aja menurutku ya. Tinggal colok, mau pergi tinggal isi bensin, gas, jalan. Kan enak banget kayak gitu. Ya, saran dari aku jangan terlalu terlena sih buat teman-teman semua. Jangan terlalu terlena dengan yang namanya energi saat ini. Aku memberi contoh lah, kalau dari diriku sendiri ya memang susah sih. Aku pun mengakui susah karena tugas perlu nyolok, terus aku rumahnya Magelang bolak-balik harus pakai motor, ya pakai kendaraan umum dong mas, ya nyari bisnya susah ya. Aku pun memberi contoh seperti itu, tapi bisalah kita mulai dari hal-hal yang sederhana, nggak harus se-ekstrim itu. Kebetulan aku tuh orangnya semi-semi Dracula, jadi aku tuh nggak suka sama lampu nyala. Aku nggak suka sama lampu nyala, nggak betah. Jadi ya apa-apa aku terbiasa mematikan lampu, terus ya AC, kipas, dan lain-lain ya terbiasa aku matikan. Lampu juga sebisa mungkin pakai yang LED lah, yang dayanya lebih kecil. Mungkin kecil, tapi kalau kita lihat penduduk Indonesia yang banyak, dengan generasi muda yang kemarin berapa persen ya dari Indonesia waktu sensus, aku lupa, 50, 60, 70, aku lupa lah, sekitar segituan. Bayangkan dengan jumlah 100 juta orang, masing-masing menghemat 3 jam dari lampu menyala di rumah. Masing-masing yang kalau cuman pergi masih satu desa, mending pakai sepeda, itu mungkin masing-masing setiap harinya bisa menghemat kurang lebih setengah liter bensin, menghemat lampu nyala 3 jam. Itu kalau kita lakukan sendiri ya kecil, tapi kalau kita lakukan bersama-sama semua generasi muda, impact-nya luar biasa. Bukan tidak mungkin energi kita lebih terjaga. Dan ingat sekali lagi ya, buat masa depan, jangan cuma mikir buat saat ini, buat masa depan ya, buat lingkungan juga. Tapi kalau mungkin kita melihat ke masa depan ya janganlah, kalau energinya langka, energinya susah, source-nya susah, ya nanti kita sendiri yang repot, bayar listriknya mahal, harus beli sumber dari luar, beli minyak dari luar, dan itu nanti kita bayarnya mahal kalau sumber daya kita habis. Jadi ya demi anak cucu lah. I am Melchior Daksatama on behalf of DEM UGM, and I support Smart UGM team in Shell Eco Marathon 2021 season. Sukses terus untuk Smart UGM, congratulations, semoga sukses.